Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan teman-teman ya, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru teman-teman ya seputar perkembangan P3K ya di tahun 2023-2024 ya, yang kita bahas secara spesifik terkait dengan penetapan NIP P3K teman-teman ya. Oke, di sini kita bahas sedikit ya, apa sih kabar baik dan kabar buruk dari BKN perihal penetapan NIP P3K 2023. Oke, kita mulai dari kabar baiknya. Kabar baiknya diinformasikan langsung oleh Bapak Abi Ridwan teman-teman ya, yang mana kalau kita perhatikan ya, kabar baiknya, jika usulan penetapan NIP P3K 2023 diterima pada Februari 2024, maka TMT per 1 Maret dan SPMT per 1 April. Berarti bocorannya adalah gaji pertama itu diterima mulai bulan April. Contoh ya, BKD Lumajang yang memulai proses usulan pada Januari 2024 itu bisa lebih cepat teman-teman. TMT-nya bisa TMT 1 Februari atau paling lambat 1 Maret, dan SPMT-nya per 1 April, gaji pertama bisa dimulai bulan April. Intinya semua daerah ya atau semua instansi yang sudah 100% progres penetapan NIP-nya itu berpotensi sekali teman-teman ya, meskipun admin tidak berani memastikan, itu sangat berpotensi TMT-nya itu per 1 Maret dan SPMT per 1 April. Otomatis gaji pertamanya bisa diterima mulai bulan April sepanjang instansi atau daerah tersebut mengusulkan penetapan NIP-nya di bulan Januari dan bulan Februari dan diterima paling lambat oleh BKN pada bulan Februari 2024. Contoh ya, kita langsung to the point saja. Ya, kita ambil contoh di sini teman-teman ya, di wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara ya. Kita ambil contohnya saja di Sulawesi Tenggara di sini teman-teman ya. Jelas sekali di sini ada Kabupaten Bombana ya. Kabupaten Bombana ini usulan masuknya kemarin 221, ACC sudah 221. Progresnya sudah 100%, berarti 100% 221 usulan masuk NIP itu mendapatkan NIP sebanyak 221. Jadi tinggal apa? Kabupaten Bombana ini sebenarnya tinggal cetak SK teman-teman ya. Nah, Kabupaten Bombana ini tinggal cetak SK. Berarti kalau seperti itu kejadiannya, berarti TMT-nya kita sudah bisa prediksi. TMT-nya itu kemungkinan di 1 Maret. SPMT-nya 1 April. Berarti gaji pertamanya juga di 1 April teman-teman. Berbeda dengan daerah yang begini. Daerah yang misalkan anggaplah seperti ini ya, pemerintah Kabupaten Bau-Bau di Sulawesi Tenggara, ini kan usulan masuknya masih nol ya. Usulan masuk masih nol, proses masih nol, TMS masih nol, BTS masih nol, lebih-lebih ACC progres juga masih nol. Otomatis ini kan sudah bulan Februari, kita sudah masuk di tanggal 26 Februari ya. Kemungkinan nanti Kabupaten Kota Bau-Bau ini akan mengajukan usulan NIP di akhir Februari atau di bulan Maret. Jadi kalau kejadiannya seperti itu teman-teman ya, itu bisa memperlambat ya SK diserahkan ya. Saya ulangi ya, itu bisa memperlambat SK diserahkan, otomatis TMT-nya dipertanyakan, SPMT-nya juga kapan, itu masih tanda tanya besar. Itu kabar buruknya. Jadi kabar gembira dari BKN, semakin cepat PPK mengusulkan NIP kepada BKN, maka semakin cepat pula SK-nya itu diserahkan. NIP-nya terbit, SK diserahkan. Otomatis guru honorer yang diangkat menjadi P3K itu bisa lebih cepat dalam menikmati hak-haknya ketika diangkat menjadi ASN. Di sini kita bisa lihat ya, informasi terbaru juga ya dari pihak BKN terkait dengan hal ini teman-teman ya. Teman-teman perhatikan di sini, kita bisa cek langsung ya secara mendetail pastinya teman-teman ya. Ini dia, kita bisa cek langsung teman-teman ya. Ini dia. Nah, kita lihat di sini. Ya, ini kita lihat teman-teman ya.
Nah, ini dia ya, ini penting teman-teman ya. Ratusan ribu yang lulus P3K 2023 harus bersabar lagi teman-teman ya. Yang mana kalau kita perhatikan pengusulan penetapan NIP P3K belum semuanya masuk ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Akibatnya penetapan NIP P3K 2023 baik untuk guru, kemudian tenaga kesehatan dan tenaga teknis itu mengalami kendala ya. Itu mengalami kendala Bapak Ibu sekalian ya. Tentunya apa namanya ini yang penyebabnya apa? Karena daerah belum memasukkan NIP-nya, belum mengusulkan NIP teman-teman ya. Nah, yang mana kalau kita perhatikan di sini, menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmen, percepatan penetapan NIP CPNS dan P3K itu tergantung dari usulan pejabat pembina kepegawaian BKN. Tegasnya tidak pernah memperlambat proses penetapan NIP CPNS dan P3K. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, proses penetapan NIP CPNS dan NIP P3K terhambat karena usulan PPK lambat juga. Ini langsung dikatakan oleh Deputi Suharmen ya kepada jpnn.com. Untuk P3K biasanya terkendala pada persyaratan administrasi teman-teman ya. Contohnya kontrak kerja yang harus dilampirkan dalam usulan penetapan NIP P3K. Kemudian kalau kita perhatikan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, banyak PPK yang meminta waktu untuk penetapan NIP P3K karena terkendala anggaran ya. Saya ulangi ya, karena terkendala anggaran ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Keluhan soal anggaran ini masih terus disuarakan ya kepala daerah dalam pengangkatan P3K ya. Kemudian BKN tidak bisa memaksakan teman-teman ya jika ada Pemda yang memberikan alasan terkait anggaran, sebab ketika sudah diangkat Pemda sebenarnya wajib membayar gaji ASN P3K. Ini langsung dikatakan oleh Deputi Suharmen. Yang dilakukan BKN adalah mengimbau agar setiap instansi itu mempercepat proses pengusulan penetapan NIP CPNS dan P3K 2023, yang mana kalau kita perhatikan teman-teman ya, sebelumnya PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Nanang Subandi menyampaikan data penetapan NIP CASN 2023 per 19 Februari ya teman-teman ya. Tercatat NIP P3K 2023 yang sudah ditetapkan sebanyak 56.612, sedangkan CPNS nihil alias 0 teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini. Teman-teman perlu pahami, Nanang Subandi mengatakan NIP P3K yang ditetapkan memang masih sedikit, tetapi itu karena usulan yang masuk ke BKN masih sedikit juga. Kemudian lanjut lagi teman-teman ya, dia mengungkapkan upaya BKN sudah maksimal, bahkan pada 13 Februari sudah dilayangkan surat nomor 1036 BMP 0101 SD 2024 tentang penyesuaian jadwal usul penetapan NIP P3K tahun anggaran 2023. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa masih ada instansi yang belum melakukan input usul penetapan NIP P3K, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali jadwalnya. Oke. Usul penetapan NIP P3K 2023 yang semula 15 Januari sampai 13 Februari 2024 menjadi 15 Januari sampai 27 Februari 2024 ya. Ini langsung dikatakan oleh Nanang kepada jpnn.com. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.